Halo everyone, kembali lagi bersama gue Ruli Agustin sebagai konsultan di Paradox Legal. Di kesempatan kali ini, gue akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara pengisian NIB, agen atau penyalur gas LPG. Nah, di kesempatan kali ini gue akan sangat memahami bahwa orang-orang di toko kelontong atau orang-orang yang berjualan tuh biasanya minim akses terkait dengan perizinan. Nah, ke depan kan seluruh pengecer itu akan didorong menjadi agen ataupun penyalur. Maka gue rasa bahwa butuh adanya tutorial ini agar dapat mempermudah orang-orang untuk mengakses NIB kalian. Nah, di kesempatan kali ini gue akan menjelaskan dari mulai tutorial alur, yaitu yang pertama yaitu pendaftaran akunnya terlebih dahulu supaya jelas dan terang. Video ini nggak ada bohong-bohong, nggak ada bullshit ataupun apapun. Jadi video ini benar-benar terang benderang dari awal sampai akhir terbit NIB. Dan ketika ada yang menanyakan, Bang, kenapa sih nggak diakses melalui website OSS-nya aja? Website OSS itu nge-lag teman-teman, nge-lag, lemot. Jadi gua better ditaruh di PowerPoint aja. Dan PowerPoint ini juga sudah menggambarkan secara nyata bagaimana proses daripada perizinan NIB terkait dengan penyalur ataupun agen daripada gas LPG. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama, Paradox Legal itu gua harus memperkenalkan dulu, ini sebuah perusahaan yang isinya adalah layanan jasa. Ya, jasanya kalian bisa lihat sendiri dan aksesnya itu ada di sini. Nanti gue juga taruh di kolom deskripsi terkait dengan nomor telepon ataupun emailnya tuh. Nah, kita akan mulai. Yang pertama, ketika masuk OSS kita harus terlebih dahulu. Yang pertama itu daftar ke OSS. Teman-teman bisa masuk ke dalam website OSS, kemudian pilih yang namanya pendaftaran akun. Nah, di pendaftaran akun ini teman-teman harus milih yang UMK. Setelah teman-teman milih yang UMK, nanti teman-teman klik lanjut, teman-teman bisa masukkan NIK atau nomor induk kependudukan. Atau yang kedua ditambah dengan nomor ponsel ataupun email. Gue saran sih menggunakan email supaya lebih mudah diakses. Begitu sih teman-teman, itu yang pertama terkait dengan pendaftaran akun. Yang kedua, setelah pendaftaran akun kan teman-teman udah masuk. Nanti ketika sudah masuk, klik permohonan baru teman-teman. Kalau misalkan akun baru, kalau akun yang sudah lama itu masuk di pengembangan di bawah sini. Nah, nanti selepas dari sini tuh semua hasilnya akan sama teman-teman. Lanjut, ketika sudah masuk di permohonan baru ataupun pengembangan, teman-teman bisa klik tambah bidang usaha. Setelah klik tambah bidang usaha, teman-teman masuk nih yang biru di atas nih, yaitu pilih bidang usaha. Setelah pilih bidang usaha, Bang, kenapa nggak ke bawah dulu, Bang? Itu nggak bisa diisi teman-teman kalau teman-teman ke bawah dulu. Lebih baik Bapak Ibu sekalian masuk ke yang atas, yaitu pilih bidang usaha. Selepas pilih bidang usaha, nanti di sini pilih ke yang utama. Nah, setelah pilih yang utama, nah di sini klik atau ketik KBLI-nya. KBLI-nya itu ada di 47772 atau 4772, yaitu perdagangan eceran gas LPG. Nanti teman-teman langsung masuk atau klik ruang lingkup kegiatan usaha nih di sini. Setelah klik ruang lingkup kegiatan usaha, teman-teman pilih yang masuk yang penyalur nih, sub penyalur atau pangkalan tertentu. Kalau yang di bawah ini nggak bisa dipilih. Ini harus PT ataupun CV yang nominal modalnya itu di atas 1-2M. Nah, jadi masuknya ke sini Bapak Ibu sekalian, yaitu sub penyalur pangkalan LPG tertentu atau LPG 3 kilo. Setelah diklik, kemudian diklik yang ini yang di bawah, sub penyalur juga, supaya sama antara atas dan bawah. Kalau nanti yang diklik di sini, nanti di sininya merah, itu nggak bisa dilanjut. Jadi itu triknya untuk pengisian di yang pertama. Kemudian semua diisi tuh ke bawah tuh, dari mulai apakah NPWP ini NPWC cabang yang berbeda, klik tidak. Nama kegiatan usahanya perdagangan gas LPG. Kemudian berada di lokasi yang sama atau enggak. Kalau memang sudah pernah ngisi lokasi, itu bisa diklik iya. Tapi kalau memang belum pernah ngisi lokasi, otomatis klik tidak. Nanti di bawahnya semua mengikuti isi dari mulai alamat, di mana tempat kegiatannya. Di sini kan gua kasih contoh misalkan Banten, Kota Tangerang, Batu Ceper, Poris, Gagah Baru. Kemudian diklik terkait dengan garis latitude dan longitude-nya, itu di maps daripada Google tuh. Teman-teman harus cari latitude dan longitude di Google Maps-nya. Kemudian di sini ditanya apakah kegiatan ini sudah berjalan atau belum. Kan dikarenakan saya belum berjalan, saya klik belum. Tapi kalau ada yang agen yang udah jalan ataupun pengecer yang udah jalan, bisa diklik iya. Nah, apakah akan melakukan pembangunan gedung?
klik tidak, dikarenakan ketika kita klik iya di sini nanti akan tembus ke PBG atau persetujuan bangunan gedung. Nah, modal usahanya berapa? Saya di sini modal usahanya 10 juta. Kemudian saya klik validasi resiko. Setelah diklik validasi resiko, baru yang bawah muncul. Kalau teman-teman langsung ke bawah, itu nggak bisa. Biasanya nggak bisa diklik nih di deskripsi kegiatan usaha. Jumlah tenaga kerjanya ada berapa? Saya ada 1. Nah, kemudian dilanjut. Nah, di sini diisi. Kemudian tambah produk atau jasa. Setelah tambah produk atau jasa, nanti di sini diklik lainnya, di sini diklik perdagangan gas. Satuan kapasitas, kapasitas itu kayak contoh misalkan income per tahunnya berapa sih? Misalkan di sini di rata-rata income per tahunnya 100 juta. Klik aja 100 juta. Kemudian diklik simpan. Setelah diklik simpan, diklik selesai di sini di bawah. Setelah diklik selesai, nanti akan timbul seperti ini notifikasi. Apakah akan ingin dilanjutkan? Ya, proses berikutnya atau dilanjutkan dari proses berikutnya. Kemudian di sini nanti dipilih, diklik di centang bawahnya. Kemudian setelah diklik centang bawahnya, diklik lanjut. Setelah diklik lanjut, di sini diklik proses perizinan berusaha. Setelah diklik proses perizinan berusaha, dicentang keseluruhan daripada yang ada di situ tuh. Diklik lanjut. Setelah diklik lanjut, maka di sini terbitlah NIB-nya, teman-teman. Ini adalah contoh penerbitan NIB. Nah, di sini bisa diklik bawahnya terbitkan perizinan berusaha. Nah, di situ sudah selesai semua, teman-teman. Jadi dari awal sampai akhir teman-teman sudah bisa menerbitkan NIB secara mandiri. Jadi kalau misalkan memang teman-teman merasa ada kesulitan, bisa aja di flashback terkait dengan videonya supaya lebih mengerti dan memahami, karena keseluruhan daripada video ini tuh betul-betul mengajarkan dari awal sampai akhir dan tidak ada sama sekali yang isinya tuh wah ini nggak ada isinya. Ini bisa dipraktekkan secara mandiri asal teman-teman telaten, teliti, dan